wanita adalah pasukannya Dajjal. Itu yang kita dengar. Maka hati-hati para wanita dan laki-laki. Wanita seperti apa yang dimaksud? Ayo kita lihat. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Masih dengan tema akhir zaman. Kali ini membahas tentang mayoritas perempuan yang pada akhirnya akan menjadi pengikut Dajjal. Nah, hari ini yang kayak gini justru dapat apresiasi. Yang mau jujur. Ya, dia bilang jujur dan maksudnya apresiasi. Gue nggak mau munafik ya. Gue ikutin kata hati gue. Akhirnya dia buka aurat dan sebagainya. Dan itu dianggap apresiasi, bentuk kejujuran. Bagaimana wanita-wanita akhir zaman ini agar terjaga dari fitnah Dajjal? Kali ini cerita Untungs akan membahas bersama Ustadz Ajo Bendri, seorang praktisi parenting Islami. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua pemirsa, subscriber, follower Cerita Untungs yang selama ini masih setia di sini memberikan kritikan, masukan, saran atau juga mungkin info kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Dan terima kasih yang udah support kita dengan memberikan badge gitu atau infak gitu. Kita terima kok gitu. Nggak ada kita tolak gitu. Kita langsung masukin semuanya. Nah, alhamdulillah hari ini dengan saya bilang di awal, apakah benar wanita yang akan pertama kali masuk ke dalam jajaran barisannya Dajjal nanti di akhir zaman? Apakah kamu termasuk atau tidak? Mudah-mudahan enggak. Langsung kan kita ketemu dengan guru kita, pakar parenting, tentunya juga yang akan memilah wanita jenis apa yang tentunya juga akan menjadi pasukan tersebut. Langsung bersama guru kita Ustadz beriman, Ustadz Bendri Jayasurahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sebelum kita mulai Ustadz, bener gak sih ungkapan itu? Untuk bisa menyimpulkannya memang butuh diskursus yang panjang. Karena kita harus mengumpulkan dulu tentang hadis-hadis tentang akhir zaman. Dan itu sebenarnya tantangan kita di keluarga ya. Misalnya Nabi katakan satu hadis saja, sayati ala nas sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh hoax atau kedustaan. Disebut sanawat, jamak dari kata sanah, menunjukkan ini masa yang panjang. Karena sanah itu tahun, sanawat tahun-tahun. Sehingga kita simpulkan adalah masa hoax itu nggak ada urusannya dengan pilpres atau pilkada. Ini adalah ciri yang akan dilalui manusia di akhir zaman. Oh, ada itu dulu? Ada harus. Udah kelewatan, udah lewat ya, kita. Artinya hoax itu akan terus ada. Karena puncak hoax itu adalah datangnya Dajjal. Puncak dari hoax itu datangnya yang terjadi itu datangnya Dajjal. Makanya kita hari ini dicicil. Siapa yang hari ini masih kemakan hoax, alias mudah sekali terpengaruh dengan berita yang viral tanpa memiliki tabayun, tanpa validasi, sangat rentan jadi pengikutnya Dajjal. Oh gitu? Ya, sangat rentan jadi pengikut Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal itu mampu membuat sesuatu yang buruk menjadi baik, yang membuat orang terpukau. Contoh kan kita tahu hadisnya, misalnya Dajjal itu mampu menghidupkan yang mati atas izin Allah. Siapa nggak terpesona? Wih, yang mati bisa hidup lagi kan gitu. Wow, ya, langsung gitu. Ya, kan? Yang sakit atau yang udah tahun-tahun datang ke dokter atau nggak sembuh-sembuh, Dajjal sentuh langsung sehat. Atau misalnya bertahun-tahun kita musim kering, musim panas nggak ada air, Dajjal tuh cukup naikkan jarinya ke atas, kemudian diputar-putar, awan berkumpul, turun hujan. Terpesona dong banyak orang. Oh, jadi presentasinya gambar artinya makan. Itu disebut hoax. Bagaimana sesuatu yang sebenarnya buruk menjadi sesuatu yang membuat orang terpesona. Nah, makanya hadis tentang tentang hoax itu dimulai dengan kalimat lanjutannya, yusaddiqu fihal kadzib. Mereka akan membenarkan orang yang berdusta. Wa yukadzibu fiha shadiq. Dan mereka akan mendustakan orang yang benar. Prinsip kebalikan. Yang dusta diapresiasi, yang benar dianggap dusta. Dia bohongin, atau yang benar dianggap lu mah sok suci, lu kampungan, lu ditolak. Kenapa bisa begitu? Karena di masa ini isyarat tentang hilangnya ilmu, tapi lebih kepada dominasi perasaan. Di situ orang tidak lagi peduli fakta, yang penting adalah keren, asik, viral, sesuatu yang akhirnya membuat
orang-orang itu terpesona bukan karena ilmu lagi. Makanya jangan heran ada orang yang pakai kalimat begini yang seolah-olah itu sesuatu yang hari ini sebagai tren yang benar. Gue sih nggak munafik ya, gue sih mabok gue, tapi gue suka berbaik sama orang. Itu dianggap keren kan? Keren. Gue sih nggak munafik ya, gue tidurin perempuan sampai 200 perempuan, tapi gue sih kalau ada yang minta sama gue tolong. Nurani gue tetap jalan. Gue nggak munafik ya. Pertama, dia merusak definisi munafik yang sejatinya itu definisi dari agama, dari definisi dari Islam. Kata munafik seringkali diposisikan adalah terus terang dalam kemaksiatan yang membuat orang bangga gitu. Yang penting gua nggak munafik. No, munafik itu ada dua, karena dia pelakunya. Yang pelakunya disebut nifak. Ada nifak i'tiqadi yang disebut nifak yang terkait dengan apa yang sejatinya disimpan di hati, berlakunya seolah-olah baik. Misalnya ada Abdullah bin Ubay bin Salul yang dia pura-pura dalam hal ini menjadi seorang sahabat, padahal sebenarnya hatinya menyimpan kebencian. Itu nifak i'tiqadi. Nah, yang kedua ini munafik juga namanya nifak amali. Dia mengaku sebagai seorang muslim tapi menyelisih syariat, benci sama agama. Ya, bahkan dia maksiat. Jadi pelaku maksiat itu namanya nifak amali. Jadi kalau ada yang bilang bahwa gue nggak munafik ya, gue mabok, itu munafik. Justru munafik. Itu nifak amali. Nah, lu kan ngakunya seorang muslim, maka lu mabok dan lu bangga. Makanya naik kelasnya, bukan lagi munafik, namanya mujahir. Mujahir itu orang yang terang-terangan maksiat, dan itu yang lebih berat. Mujahir itu lawan katanya muhajir. Bukan lain, muhajir orang hijrah. Mujahir dikata jaharo. Jahar itu terang-terangan. Terang-terangan ke keburukan kan? Iya, keburukan. Kalau muhajir kan ke kebaikan. Iya, kebaikan. Muhajir itu hajaro hijrah. Itu beda kalimatnya. Kalau ini jaharo, jahar. Jahar jelas gitu. Jelas. Terang-terangan, mujahir. Ya, bukan ikan mujahir. Mujahir. Nah, ketika dia terang-terangan itu, justru murkanya Allah di situ. Allah tutup aibnya, dia malah bongkar. Nah, hari ini yang kayak gini justru dapat apresiasi. Yang mau jujur. Ya, dia bilang jujur dan maksiat dan apresiasi. Gue nggak mau munafik ya. Gue ikutin kata hati gue. Akhirnya dia buka aurat dan sebagainya. Dan itu dianggap apresiasi, bentuk kejujuran. Ini menarik, Zat. Karena dia kayak ada teman kita nih baru statement kalau dia lagi proses untuk melepaskan semua akad ribanya dia, gitu kan? Udah nggak pakai riba lagi segala macam gitu. Terus yang ada yang dukung, banyak yang hujat, dia juga dihujat. Jadi ibaratnya kayak kesannya yang cool itu yang nggak usah munafik deh, lu kan pasti butuh pinjaman gitu, nggak usah munafik deh, gitu. Nggak semua orang gitu kan, gitu, nggak usah munafik, lo juga masih gitu, selalu gitu. Jadi selalu orang-orang yang berbuat baik dianggap bahasanya kaum Nabi Lut itu bahkan kaum sok suci. Nah, perhatikan ketika Nabi Lut mengingatkan kepada kaumnya waktu itu berbuat maksiat, kalimat mereka itu direkam dari surat Al-A'raf ayat 83 kalau tidak salah. Kalimatnya begini, akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Usir Lut dari kampung kita. Ini isyarat LGBT itu kalau udah membesar, jangan berpikir menjaga hak minoritas. Nggak ada. Kalau dia ada mayoritas, kita diusir. Habis. Kalimat ini ada. Usir dia dari kampung kita. Innahum unasu yatatahharun. Sesungguhnya mereka tuh kaum sok suci. Nah, jadi kata sok suci itu kalimat yang sudah ada dalam Al-Quran. Dan itu disematkan kepada orang yang pengen baik, yang ingetin kepada kebaikan. Lu jangan zina, yang sok suci lo. Kalimat yang berikutnya yang lazim apa? Pindah sono ke Arab. Kan itu kalimat yang persis. Pergi lu di kampung kita, pindah sono ke Arab. Justru mereka itu yang begitu munafik tuh. Ya itu kaum yang justru dihancurkan oleh Allah. Bukan sekedar munafik, kaum yang melakukan maksiat terang-terangan lagi. Udah munafik, mujahir juga, terang-terangan. Ya kalau kita mengingatkan, pasti datang tuh rombongan itu. Iya, dibilang pergi sono ke Arab. Saya pernah digituin, saya bilang ongkosin dong. Iya, sekalian umroh. Ya, sekalian umroh kan. Ini kadang dia udahlah dia kadang-kadang nggak toleran, pelit pula. Gitu.
Kalau lu toleran, kalau lu bilang pergi sono ke Arab, Iya. gua ongkosin masih mau kita. Oke Iya, gitu. oke, mumpung gua mau haji kan gitu ya. Saya pengen haji Aduh. gitu ya. Nah ini enggak, dia ngusir tapi ongkos sendiri. Kau sendiri. Iya kan. So suci lah, lu so kotor. Iya, so suci. Lalu so maksiat. So maksiat. Udah so maksiat pula kan dosa kuadrat. Bener. Oh, Kesimpulannya, nah dari kesimpulan dari hadis ini, maka banyak orang disimpulkan dari hadis ini, walaupun nanti muncullah yang disebut istilah ruwaibidah. Tapi hadis ini memberi isyarat bahwa ciri akhir zaman itu adalah hilangnya ilmu, tapi banyak zon, prasangka. Prasangka ini lebih kepada perasaan, dugaan. ya. Dan itulah yang membuat akhirnya dikorelasikan berikutnya dengan hadis aktsaru atba'ud dajjal an-nisa wal yahud. Kebanyakan pengikut dajjal adalah perempuan dan Yahudi. Perempuan Itu ada ininya. ada hadis. Ada. Pengikut dajjal itu kebanyakan perempuan dan Yahudi. Nah, disebut perempuan bukan dalam konteks sekedar bahwa semua perempuan akan jadi pengikut dajjal. Perempuan yang bagaimana? Kesimpulannya ada di hadis yang tadi, bahwa perempuan yang akan ikut dajjal perempuan yang tidak punya ilmu tapi mudah terpukau, lebih dominan perasaannya daripada akal sehatnya. Maka yang menyelamatkan orang di akhir zaman itu adalah ilmu. Ilmu lah yang membuat dia akhirnya tegak dalam kebenaran meskipun sendiri. Ya gue tahu nih gue tahu nih salah, ya udahlah. Karena ada orang yang dia nggak sadar kalau sebenarnya ini salah, dia hanya ikut-ikutan. Dan inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi, bahwa manusia yang ikut-ikutan ini disebut generasi imma'ah. Imma'ah itu kata Nabi gini, la takunu imma'ah, jangan kamu jadi generasi imma'ah. Apa tuh imma'ah? Cirinya dua, taqulun in ahsanan nasu ahsana wa in zalamu zalamna. Itu orang-orang berkata, kalau orang lain baik, saya ikut-ikutan baik. Kalau orang lain buruk, saya ikut-ikutan buruk. FOMO. Ikutan tren Ikut-ikutan. aja. FOMO. Maaf, bukan berarti mengklaim tren hijrah bagus kan sekarang nih, hijrah fest, makanya orang ikut hijrah, bagus. Tapi begitu trennya berubah, ada tuh konser-konser ini, hijrah juga, tapi konser-konser yang itu ikut juga, ikut. Orang kayak ginilah yang salah satu mangsanya dajjal. Pengikut dajjal itu adalah orang yang mudah terpukau, tidak bisa membedakan ini salah, gue nggak ikut. Tapi si ini ikut, ya biarin aja. Menurut gue itu salah. Ustadz ini buktinya makan di produk ini, tapi kan itu pendukung Israel. Tapi ustadz ini makan. Gue bodo amat mau ustadz apa enggak. Tapi gue yakin. Bukan ustadznya. Gue punya kesadaran prinsip ini produk pendukung Israel. Gue punya buktinya. Gue ada evidence-nya, ada buktinya. Gue lakukan riset. Gue tanya sama orang-orang. Ada dana dia mengalir. Nah ustadz ini ngikut. Ya udah, gue mah bukan berdasar ustadz. Gue ada ininya ilmu. Nah itu sebagian besar, maaf, dan ini bakal pro kontra pastinya, nanti siap-siap diserang. Perempuan lebih dominan, mudah terpesona dengan hal-hal yang membuat terpukau dibandingkan tadi. Bukan karena perempuan gak cerdas, tapi hadis Nabi yang lain mengisyaratkan sifat wanita itu dalam hadis riwayat Ahmad, innahunnal mu'anisat al-ghaliyat. Sesungguhnya wanita itu punya sifat mu'anisat, lembut, al-ghaliyat, di antara mananya adalah perasaan yang berlebih. Kalau bahasa zaman now itu baper. Nah, perasaan yang berlebih itu apa ya? Kalau bahasa kita artinya lebih dominan perasaan. Iya, lebih perasaan sama logika. Iya, makanya pasraan duluan kan? Iya, makanya perempuan itu kalau berdebat itu cenderung selalu menang dan nggak mau kalah. Makanya dalam Quran kan sampai disebutkan surat Az-Zukhruf ayat 18, kata Allah sifat perempuan nih, awama yunasha'u fil ahliyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah kalian jadikan wanita itu sebagai anak Tuhan, sementara wanita itu diciptakan suka berhias dan kalau berdebat argumennya nggak jelas. Itu sifat perempuan menurut ayat ini. Satu, suka berhias. Makanya pahami kalau kita mau kemana-mana kondangan,
siap-siap ya, istri di depan meja rias, ya Allah, kita mesti sempat main futsal dulu kan gitu ya, kita sempat umroh dulu gitu, karena dia nggak semudah itu untuk kita langsung podcast. Pulang umroh baru udah sih belum, nggak tinggal make up touch up doang. Ya, itu candaan ya, ibu-ibu jangan tersinggung. Tapi artinya dia butuh memang untuk berhias. Jadi jangan salahkan kalau perempuan itu setiap lewat lucu bagi dia adalah ya berkaitan dengan kebutuhan hiasannya dia. Yang kedua, dia kok berdebat argumennya nggak jelas, bukan karena wanita nggak pinter, tapi ketika dia dalam hal ini merasa ada hal yang berbeda dari suaminya atau orang terdekat dia akan merasa lu tuh nggak sayang sama gue ya. Kok itu kayak konten-konten saya, Ustaz. Itu isyarat Quran. Isyarat Quran. Jadi makanya kalau istri tiba-tiba kalau berdebat dia bilang, pokoknya mas, cukup jawab maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selesai. Itu yang kita mau pahami. Artinya Allah sudah isyaratkan makhluk namanya perempuan sangat dominan perasaannya. Nah, bahayanya adalah inilah yang dimangsa oleh Dajjal. Dajjal itu nggak menyerang lewat jurnal udah di akhir zaman. Dajjal nggak membuat nanti jurnal-jurnal ilmiah bukti bahwa saya dan dia nggak akan bikin itu. Dia nggak akan jelaskan tentang makanya Dajjal ini nggak lahir dari institusi pendidikan nanti. Dajjal itu nggak lahir dari nanti universitas mana. Dia tahu-tahu muncul aja dan dia membuat orang terpukau. Jadi ini kalau boleh saya simpulkan. Nah, sekarang ini sebelum diputuskan. Sekarang siapa yang lebih mudah membuat terpukau dengan artis-artis ini? Lebih banyak perempuan atau laki-laki? Pengikutnya K-pop perempuan atau laki-laki? Perempuan. Yang misalnya drakor lebih banyak perempuan laki-laki? Perempuan lah. Penggila-penggilanya artis-artis datang itu perempuan atau laki? Perempuan. Iya benar. Karena itulah mengapa korelasi hadis tentang bagaimana pengikut Dajjal itu lebih banyak perempuan, itu karena perempuan yang tidak memiliki dalam tanda kutip kemampuan berpikir ditambah kemampuan menolak. Dua. Kemampuan berpikir dan kemampuan menolak. Sebab isu pendidikan akhir zaman adalah kemampuan mengatakan tidak. Nah, itu ada bukunya tuh, Million Way How to Say No. Aduh. Ini kalau Ustadz bilangnya bahwa itu sifat dari wanita, tapi kalau saya lihat sekarang di zaman sekarang, Ustadz, jikapun ada sesuatu dua hal yang akan misalnya kita menentukan sesuatu, entah barang atau apa segala macam, ketika ada spesifikasinya, gitu, atau sama langsung looknya, gitu. Misalnya gini, yang satu presentasinya by data, sama yang satu presentasinya by persona, kalah yang by data. Betul. Jadi orang kadang-kadang milih sesuatu karena persepsinya dia suka aja sama itu. Betul. Gitu. Jadi bahasanya agensi zaman sekarang nggak kayak agensi zaman dulu tuh kasih apa namanya good view atau analitik segala macam, orang paham. Oh ternyata saya butuhnya ini kan gitu. Kalau sekarang lebih pencitraannya. Bagaimana pencitraannya gitu kelihatan bagus dan itu ternyata lebih berpengaruh. Betul. Nggak cowok nggak cewek tapi bisa. Jadi kan harus bilang wanita kan. Nah, mengapa sekarang laki-laki juga gitu? Inilah karena laki-laki yang tidak dididik dengan cara laki-laki. Jadi kalau hari ini kok ada laki-laki gitu, itulah korelasi tentang isu LGBT dengan penyimpangan seksual. Karena tidak hadirnya ayah sebagai pendidik, itu adalah sebuah eskalasi gunung es, di mana bukan penyimpangan seksualnya saja yang jadi isu yang membuat kita cemas dan laki-laki kita, tapi kelaki-lakiannya hilang karena lebih dominan sifat perempuan. Contoh dia laki-laki tulen. Laki-laki tulen, dia nggak punya penyimpangan, dia suka sama cewek, tapi karakter kayak perempuan. Contohnya apa? Senang berhias. Dulu sekarang lagi emang senang berhias. Kan tadi kan sifat perempuan senang berhias. Zaman dahulu, maaf, laki-laki identik dengan meninggalkan jejak laki-lakian lewat apa? Tangan yang kapalan, beset di tangan atau di kaki. Khalid bin Walid ada 72 bekas bacokan pedang di dadanya. Itu kalau dibuka bahwa tuh dia wafat, itu ada 70 bekas bacokan pedang. Itu bukan karena habis dikerok gitu ya. Masuk angin mulu enggak. Ada lubang sebesar telapak tangan manusia dewasa di dada kirinya. Habis jihad. Rasulullah itu mendoakan laki-laki yang pulang dari hutan, tangannya berbeset ada kapalan. Tangan yang menyelamatkan dia dari api neraka. Dulu kita kenal ada misalnya cerita-cerita di masyarakat tentang mat codet.
Siapa Mat Codet? Laki-laki yang dikenal superhero ada bekas bacokan codetnya. Hari ini laki-laki baru ngeliatan ada kapan dia langsung mama ke salon. Padahal itu biasa. Kebeset biasa. Laki-laki harus melewati itu. Kita bisa belajar dari Amr bin Jamuh, Muawis bin Afra dan Mu'az bin Amr bin Jamuh. Ketika dia ingin menyerang mencari. Jadi kan ketika dapat kabar bahwa di saat perang Badar ada seorang bahwa Abu Jahal ikut dalam perang tersebut. Dua anak muda mengincar itu. Dia tahu Abu Jahal itu musuhnya umat saat itu. Dan dia ingin mendapatkan pahala dengan membunuh musuhnya umat. Tapi nggak tahu orangnya bagaimana. Kan cuman masyhur dulu namanya tapi nggak tahu orangnya bagaimana. Maka dia bertanya sama Abdurrahman bin Auf. Ya, duluni aina Abu Jahal. Suruh lihat akun IG-nya aja. Tunjukkan kepadaku di mana Abu Jahal. Kata Abdurrahman bin Auf, hawa. Langsung anak muda ini ngejar dua orang ini, masih muda. Waktu dia ngejar, Ikrimah waktu itu anaknya masih menjadi seorang kafir, melindungi bapaknya dan beberapa orang. Sehingga sebelum Abu Jahal kan pimpinan, nggak bisa diserang, orang melindungi. Dua anak muda ini bertarung dengan banyak pasukan yang membela Abu Jahal. Tiba-tiba bagian tubuhnya Mu'az bin Amr bin Jamuh kena tebakan, kena pedang ditebas. Akhirnya tangannya hampir putus. Tidak putus tapi hampir. Maka dia ingin menuntaskan misinya. Dia ingin mengejar Abu Jahal, dilempar pedang di tangan, lempar ke tangan kiri. Akhirnya dia kejar pakai tangan kiri, tapi tangannya itu ngaplek gitu. Gangguin dia. Dia susah bergerak. Tahu yang dia lakukan? Dia injek tangan kanannya pakai tangan kanannya, kaki kanannya ditarik biar putus. Ganggu aja nih tangan. Kebayang nggak kalau dia anak muda hari ini? Ya kalau gue buntung, cewek mana yang mau sama gue? Kira-kira gimana ya? Masa mau laki-laki tangannya buntung? Nggak peduli. Dia nggak mikirin itu. Dia mikirin harus ada jejak. Jejaknya itu adalah tangannya buntungnya itu. Sehingga akhirnya Abu Jahal berhasil ditumpas oleh Mu'az bin Amr bin Jamuh, walaupun ujung-ujungnya nanti dia membunuh akhirnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kan 3 trio tuh. Mu'az bin Amr bin Jamuh, Muawis bin Afra sama Abdullah bin Mas'ud yang terakhir mereka sebut. Tapi dua anak muda ini melakukan itu. Nah, itu mental laki-laki zaman dulu. Artinya apa? Jangan memandang. Tapi hari ini ya laki-laki karena salah didik. Hari ini laki-laki dididik dengan cara perempuan. Ketiadaan ayah dalam pola asuh membuat anak laki-laki kita seperti perempuan. Coba Mas Ari cek. Anak 0 sampai 2 tahun siapa yang lebih banyak ngasuh? Ibu. Diasuh, disusui. Ibunya bekerja ke pembantu. Pembantu juga ibu-ibu atau nenek ibu-ibu. Masuk playgroup, grup playgroup banyakan ibu atau bapak? Ibu. Oke. Masuk TK. TK banyakan ibu atau bapak? Guru TK. Ibu juga. Ibu juga. Masuk SD kelas 1, kelas 2 banyakan ibu atau bapak? Ibu juga. Ibu. 0 sampai 7 tahun ini usia emas. Golden age. Tapi anak kita